sebuah legasi, sebuah dasar pedoman daripada profesi kita yang dulu terinjak-injak. Apakah Anda mau terima? Mau berjuang untuk itu? Pada akhirnya pemerintah bersama dengan DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan optimis transformasi kesehatan di tanah air dapat tercapai. Sistem layanan kesehatan yang optimal untuk seluruh masyarakat yang ada di pelosok negeri di Indonesia bisa dinikmati. Karena selama ini, akses layanan kesehatan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil tidak semudah orang-orang yang berada di kota-kota besar. Jadi pemirsa, pemerintah itu menganggap ada urgensinya dengan mengubah undang-undang kesehatan yang lama. Karena kalau dari kacamata pemerintah, ada banyak banget masalah medis yang harus diperbarui. Salah satunya nih keberadaan dokter spesialis yang gak merata di Indonesia. Kebanyakan tuh kan di kota-kota besar. Jadi dianggap layanan kesehatan untuk masyarakat kecil atau kelas menengah ke bawah itu kurang maksimal. Dan saya sekarang tuh ada di salah satu klinik yang ada di ibu kota. Sambil lihat-lihat sekitar, teman-teman yang lagi mau pemeriksaan dan lain sebagainya, kita coba ngobrol, kita coba tanya kacamatanya mereka, bener nggak layanan kesehatan yang selama ini didapatkan mungkin kurang maksimal atau mungkin ada feedback atau masukan. Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan baru-baru ini tuh rame nih Mbak tentang pengesahan RUU Kesehatan, karena menurut pemerintah rakyat Indonesia khususnya yang menengah ke bawah gitu ya, mereka sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena kendalanya mungkin uang gitu kan. Terus kalau misalnya mau berobat ya nggak apa-apa sih ke puskesmas, tapi ketika membutuhkan obat-obat yang paten gitu kan, sulit misalnya didapatkan segala macam. Nah, mungkin Mbak Silvi ya, Mbak Silvi punya pengalaman kayak gitu? Iya, kalau kita pakai BPJS itu kadang lama. Gitu. Boleh ceritain Mbak Silvi? Karena penyakit itu paru-paru. Sakit paru? Tahun berapa tuh? Ke dokter umur 6 bulan. Anaknya? Oh anaknya, oke. Terus? Ya terus berobat sana sini kan karena nggak ada BPJS jadinya umum. Oke. Kalau umum kan ya alhamdulillah digampangin. Kalau umum ditanya. Terus kesusahannya di? Kesusahannya di pas perobatan itu lama. Ngantrinya itu. Ngantrinya lama. Agak kalau pakai umum oke sih. Kalau pakai umum, oh dipakai nggak kalau susah? Ya males sih mau pakai juga. Lama kan? Iya lama. Kalau apa ya, kalau sakit tuh ya bayarnya cash. Darurat mah susah. Jadi mayoritas sekarang pakainya yang umum? Iya umum. Lah terus BPJS-nya dibayar tiap bulan terus nggak dipakai? Enggak, kalau darurat aja sih. Oh kalau darurat aja. Iya. Bukan hanya butuh waktu berjam-jam untuk bisa sampai ke rumah sakit. Dokter spesialis pun susah didapat kalau di daerah. Kalau dokter spesialis itu atau? Dokter spesialis itu adanya di kota. Jauh nggak kalau dari kampungnya Mbak? Ya lumayan sih, 2 jaman. 2 jam? Kalau Mbak? Sama. Jadi kalau mau ke dokter spesialis tuh Iya jauh lagi. tetangga-tetangga harus 2 jam dulu. Pernah ada keluhan atau mungkin pernah dengar teman-teman atau tetangga gitu yang butuh banget nih dokter spesialis, entah itu misalnya mau melahirkan kah atau anaknya kenapa-kenapa atau segala macam, terus akhirnya harus berangkat jauh. Iya gitu. ada juga tetangga tuh, baru kemarin sih, belum lama ya. Gimana tuh? Kelas 1 SD meninggal. Oh, iya? Namanya tuh Steve ya, dibawa ke ini, ke apa sih kayak dokter praktek kayak gitu. Terus nggak sanggup, dirujuk ke apa sih, ke rumah sakit apa sih yang di Purwakarta itu? Ke salah satu rumah sakit. Iya, salah satu rumah sakit ya. Terus nggak ditangani, lambat ditangani lah. Belum ditangani juga ya. Terus baru apa sih? Bilangnya umum aja katanya. Baru ditangani, dimasukin ke ruang itu, ICU. Habis itu nggak selamat. Iya, nggak selamat. Karena udah step. Kalau Iya, step kan biasanya udah pertolongan itu. pertama dikasih masukin obat dulu Iya. kan. Akhirnya nggak ketolong. Nggak ketolong. Berapa lama perjalanannya tahu nggak? Dari datang ke klinik yang biasa terus dirujuk ke rumah sakit
Ya 2 jam kalau nggak macet. 2 jam, terus di rumah sakitnya penanganannya juga terlambat. Iya terlambat. Karena pakai BPJS. Akhirnya diminta Akhirnya untuk ke diminta umum. untuk ke umum, baru dimasukin ke ruang hijau. Begitu dimasukin ke ruang ICU, penanganannya udah terlambat. Iya terlambat, udah terlambat sih. Persoalan ini hanya satu dari sekian banyak aspek yang jadi perhatian pemerintah. Seperti memperbanyak dokter spesialis dengan penempatan yang merata sampai ke pelosok, tak semata-mata di kota besar. Memotong birokrasi perizinan praktik kerja dokter yang akan dikembalikan ke regulator dan masih banyak lagi. Sayangnya pengesahan Undang-Undang Kesehatan 11 Juli 2023 kemarin menimbulkan kontroversi di kalangan tenaga kesehatan. Memang tidak semua keberatan. Dr. Ning salah satunya yang memberikan pandangannya mengenai Undang-Undang Kesehatan yang baru. Dokter Ning kan sebagai salah satu tenaga kesehatan ya, salah seorang dokter juga gitu. Dari kalangan teman-teman sendiri masih ramai nggak nih dok polemik RUU Kesehatan? Masih ya, aku rasa pro dan kontranya itu masih tetap ada meskipun undang-undang ini udah disahkan gitu, tapi tetap pro dan kontra, lalu juga masih ada ini ya, teman-teman yang di organisasi profesi kan masih kayak ada usaha-usaha berikutnya ya untuk istilahnya memprotes undang-undang kesehatan ini. Jadi seperti judicial review dan lain-lain itu sudah mereka rencanakan. Jadi artinya kan masih ada itu polemik pro dan kontranya. Di tengah teman-teman yang memprotes gitu ya dok, Dokter Ning kan salah satu yang pada akhirnya menyetujui adanya Undang-Undang Kesehatan ini gitu kan, RUU Kesehatan ini. Ya. Dan sempat memang menjadi polemik, tapi kita nggak akan membahas konfliknya di kepengurusan ini. Tapi apa dok yang pada akhirnya membuat Dokter Ning tuh terbuka gitu dan oke gitu? Karena pasti jelas yang namanya permasalahan di di kesehatan lah ya, pasti ada gitu kan. Ya mungkin dokternya bisa ceritakan dari pengalaman Dokter Ning sendiri. Ya, kalau aku kenapa akhirnya mendukung, sebenarnya dari awal udah ada isu bahwa akan ada yang namanya RUU Kesehatan gitu ya. Itu sebetulnya aku dalam hati udah seneng ya. Artinya kan aku membayangkan bahwa sistem kesehatan kita yang udah berjalan puluhan tahun ini itu akan bisa diperbaiki. Karena sebagai pelaku ya di dalamnya, tentunya aku merasa memang banyak sekali kekurangan. Ya, terlepas dari kekurangan itu memang banyak faktor ya. Tapi dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ini aku melihat ada niat gitu dari pemerintah untuk mengubah secara total. Karena biasanya yang diubah mungkin kecil-kecil ya di bawah-bawah aja. Tapi kalau ini aku bayanginnya itu dari bawahnya, dari fondasinya, dari undang-undangnya, berarti kan yang mau diubah itu bisa dibilang sistemik ya. Dan itu yang aku harapkan. Sebenarnya itu sebelum aku tahu isinya gitu. Nah, memang aku punya ini ya privilege kebetulan sempat bertemu dengan Pak Menkes ya waktu itu sempat aku ceritakan juga di media sosialku dan itu karena sebenarnya bukan momen untuk membahas undang-undang kesehatan tidak tapi memang ada momen silaturahmi gitu ya tapi kebetulan terus akhirnya ada obrolan tentang isi dari undang-undang kesehatan dan tujuannya apa dan itu aku merasa klop dengan apa yang aku bayangkan gitu loh iya ini yang perlu diubah iya ini yang perlu diubah. Dan setelah itu aku merasa bahwa kapan lagi nih pemerintah itu ada inisiatif untuk mengubah. Karena biasanya kita yang di bawah itu kan ngomel-ngomel aja, mau ngubah nggak bisa. Tapi ini tuh ada orang yang punya kuasa dan kebetulan sehati atau sekata dengan DPR gitu ya. Ini kan momen yang aku rasa tidak belum tentu terulang lagi gitu loh. Jadi udah pemerintah DPR-nya juga berniat, kita yang di bawah ini juga berharap dengan perubahan itu. Jadi setelah itu saya pelajari. Jadi terus terang sejak awal saya ikutin semua proses ya karena sekarang itu informasi sangat terbuka kan. Kita bisa lihat di YouTube ya, kita bisa lihat diskusi-diskusi DPR, diskusi-diskusi pemerintah itu di banyak platform, webinar-webinar juga banyak yang membahas baik dari sisi pro dan kontra itu terbuka sekali. Dan akhirnya semua itu aku sarikan gitu ya. Jadi ternyata memang kita butuh perubahan ini. Makanya saya mengambil sikap saya nggak boleh nolak dan saya nggak boleh minta stop pembahasan karena justru saya harus bisa memberi masukan karena ini momen di mana pemerintah itu sangat terbuka dengan masukan masyarakat kecil gitu termasuk saya ini masyarakat kecil kan bukan siapa-siapa gitu tapi begitu ada kesempatan untuk kita memberi masukan ya itu kapan lagi karena kita yang merasakan di lapangan ini kan kita yang merasakan kita yang tahu masalahnya apa ini ada kesempatan untuk bicara.
Jadi disitulah saya akhirnya bersikap, saya nggak boleh nolak, saya nggak minta pembahasan ini di stop, tapi saya akan mengawal. Artinya saya tidak setuju 100% dari awal, tapi saya berikan masukan, saya kawal, saya kritik, gitu sih. Prinsip saya sampai sekarang begitu. Dan kalau dari dokter Ning sendiri, apakah memang sebagai dokter ya, ini kan ada banyak sebetulnya poin-poin yang disampaikan dari RUU Kesehatan yang sudah disahkan Hmm. gitu ya dok ya. Hmm. Optimis nggak sih dok bahwa memang jalannya nanti atau roadmap-nya nanti itu betul-betul bisa berpihak khususnya kepada rakyat kecil gitu loh dok? Ya, jadi kalau optimis, saya tuh optimis karena sekarang leadernya itu baik ya. Jadi artinya orang yang sekarang itu menjadi kapten saya, yaitu Menteri Kesehatan, itu orang yang sangat berpikir secara holistik ya. Jadi dia itu tidak hanya bertumpu pada atau berpikir atau fokus pada satu titik tuh enggak, semuanya gitu. Makanya saya tuh lebih, jadi untuk sekarang saya optimis banget karena beliaunya ini untuk melihat, jadi gimana ya, sistem kesehatan tuh kan nggak cuman ngomongin dokter gitu ya, nggak cuman ngomongin organisasi profesi, nggak kan. Kita bicara tentang akses kesehatan, kita bicara tentang fasilitas-fasilitas, belum pembiayaannya, belum nanti masalah kesejahteraan tenaga kesehatan yang sampai sekarang juga masih masih bisa dibilang belum baik gitu ya. Jadi semua ini tuh dipikirin dan dimasukkan dalam pondasi undang-undang itu gitu loh. Jadi kalau saya sih melihatnya saya optimis. Ya, cuman mungkin banyak orang yang pesimis karena selama ini tuh track record pemerintah ya, pemerintah secara umum itu kan mengecewakan menurut mereka begitu. Tapi bagi saya untuk ini ya, untuk kesehatan atau istilah saya reformasi kesehatan ini itu sekarang saya optimis karena leadernya saya trust banget sama beliau. Karena kemarin juga waktu COVID kelihatan ya, waktu pandemi COVID bagaimana cara Kementerian Kesehatan itu akhirnya bisa mengendalikan pandemi dengan baik. Tentunya itu kan butuh manajerial yang baik banget ya, nggak cuman ilmu kedokteran gitu. Justru malah saya sebagai dokter mungkin nggak kepikiran untuk bagaimana caranya mengatur sebesar itu suatu sistem. Jadi kalau saya terus terang optimis ya, tapi ini yang harus dikawal lagi adalah ini akan terjadi pergantian pemerintahan gitu ya. Ya semoga aja dengan undang-undang kesehatan yang sebetulnya sudah dibuat dengan baik, ini sudah jadi dasar yang menjadi komitmen semua pemimpin nanti gitu. Jadi undang-undang kesehatan ini saya lihat sih isinya kalau dibilang perfect 100% sekali lagi nggak ada yang perfect, tapi kalau saya pribadi melihat itu udah sebagian besar itu udah ada di situ. Masalah-masalah yang sebelumnya terjadi itu sebetulnya ada solusi gitu loh di situ. Tinggal kita nanti kawal pelaksanaannya. Dan kalau benar ini yang Kementerian Kesehatan yang sekarang dan bersama pemerintah dan DPR mengejar 1 tahun ini, mereka akan mengejar juga aturan turunannya ya. Itu yang kita harapkan karena aturan turunan itu kan nanti regulasi teknis yang akan dilakukan. Ya, itulah Contohnya apa yang dok? ya kan banyak tuh kalau di undang-undang itu kan secara general ya Mbak ya. Jadi nanti harus ada lagi yang namanya peraturan pemerintah. Ada lagi yang namanya peraturan Kementerian Kesehatan misalnya. Misalnya inilah masalah hospital base, pendidikan spesialis. Ini kan suatu gebrakan juga ya, karena selama ini kan kita pendidikan spesialis tuh hanya lewat universitas di mana kita membayar SPP gitu. Sedangkan nanti kalau ada kolegium base atau hospital base, entah nanti istilahnya jadinya apa, itu kan ada jalur lain di mana dokter itu bisa sekolah di rumah sakit sekalian dia bekerja. Jadi tidak lewat universitas lagi, dia nggak perlu bayar SPP. Dan ini adalah sistem yang udah dilakukan di seluruh di luar negeri gitu sebenarnya. Di Indonesia ini satu-satunya yang belum gitu. Nah, ini kan butuh peraturan turunan lagi. Jadi regulasi teknis lagi. Bagaimana sih nanti caranya menentukan suatu rumah sakit itu layak menjadi rumah sakit pendidikan, lalu dokter atau mentor di situ tuh standarnya seberapa, itu kan ada lebih teknis-teknis lagi ya Mbak. Nah itu yang akan disiapkan dalam 2-3 bulan ke depan ini. Nantinya ada jalur lain dengan teknis yang berbeda, Ya. di mana seseorang tuh bisa jadi spesialis, tapi Mhm. dia sambil bekerja. Jadi justru dia Iya. dibayar gaji gitu kan, Mhm. karena dia bekerja sambil belajar. Jadi Gitu. tidak mengesampingkan tugas utama sebagai seorang dokter gitu kan ya. Berarti bisa Betul. dibilang dok, layanan kesehatan ini yang bisa secara maksimal dinikmati oleh masyarakat yang sebelumnya itu mungkin nggak mereka rasakan. Ya, tentunya harapannya ke sana ya, karena masalahnya selama ini itu kan
Di dalam Undang-Undang Kesehatan ini sebetulnya kan tujuan utamanya itu ada dua yang aku lihat ya. Yang pertama itu nantinya akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat. Yang kedua memang mengembalikan fungsi regulator itu ke pemerintah lagi dari pemerataan. Selama ini mungkin banyak dokter yang terpusat di kota-kota besar gitu ya. Ini kan kaitannya nanti dengan kesejahteraan, lalu dengan peran dari pemerintah daerah, karena tiap daerah nanti punya kebijakan yang beda-beda lagi. Akhirnya dokter tuh nggak mau ke daerah karena fasilitasnya kurang, sarana prasarana kurang baik, pembangunan di daerah itu kurang baik, pendidikan kurang baik, belum kesejahteraannya. Itu yang akhirnya menjadi masalah di sebelumnya. Nah, di undang-undang ini saya lihat ada keterlibatan pemerintah daerah yang tertulis dan di situ lebih lebih kelihatan gitu. Bahkan ada komitmen politiknya. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu nanti ada suatu komitmen politik membuat suatu program kesehatan. Dan ini nggak bisa tidak dilakukan gitu. Kayak sifatnya itu kayak mengikat. Dan mengikat ini kalau dia tidak melakukan, jadi istilahnya pemerintah daerah kalau tidak melakukan program sesuai yang disepakati sejak awal bersama dengan pemerintah pusat, dia bisa tidak dikasih insentif. Terjadi hal-hal yang tidak semestinya, sehingga banyak keluhan, ada dokter yang sulit praktek, kemudian mendapatkan izin praktek karena sulit yang mendapatkan rekomendasi. Dr. Syahril, juru bicara dari Kementerian Kesehatan, kami hadirkan dalam Inside Story with Anggi untuk menjawab setiap tanya yang timbul sejak Undang-Undang Kesehatan disahkan. Saya kira semua undang-undang yang dibuat oleh DPR di awalnya kan penuh dengan gejolak, penuh dengan ada yang menentang dan sebagainya. Dan alhamdulillah inilah bentuk dari kepedulian sebetulnya ya. Satu sisi kita senang ya, berarti ada yang memperhatikan, mengkritisi. Nah, jadi undang-undang ini kan urgensinya, kenapa sih kok ada undang-undang kesehatan ini ya? Yang pertama karena undang-undang yang ada, ini kan ada 11 undang-undang ya, bagi yang dihapuskan ini. Maka dengan konsep omnibus law, artinya apa? Menyederhanakan, menyatukan semua undang-undang yang ada ini dalam satu tempat yang disebut dengan undang-undang kesehatan. Jadi yang 11 undang-undang itu dilebur menjadi satu di sini. Nah, kenapa kok ini menjadi penting, yang menjadi kebutuhan bagi rakyat kita? Kita tahu sampai dengan saat ini hampir 78 Indonesia merdeka ya Mbak Dia, itu masalah kesehatan masih banyak ya. Kita lihat saja sama angka kematian ibu dan anak, ya, angka penyakit tuberkulosis, kemudian angka stunting yang tinggi, kemudian ada lagi pembiayaan orang sakit yang sangat tinggi, ya, yaitu penyakit yang disebut dengan penyakit katastrofik, contohnya stroke, kanker, hipertensi, diabetes, ya. Itu tinggi sekali, hampir menyerap sekitar 60% sampai 70% dana untuk pengobatan ini. Nah, untuk itu kita akan merubah ini menjadi bagaimana usaha promotif dan preventif menjadi prioritas. Kemudian satu lagi masalah kita dengar tenaga kesehatan kita yang kurang ya, dokter spesialis itu baik dari jumlahnya maupun dari pemerataannya. Jadi di Indonesia ini kan ada kebijakan setiap rumah sakit daerah, masing-masing provinsi, atau sampai ke kabupaten, kota, itu syaratnya harus ada 7 spesialis yang harus ada, Mbak. Ya, contohnya penyakit dalam, anak-anak, bedah, ya, kemudian anestesi, patologi klinik, radiologi. 7 ya. Tetapi sampai dengan hari ini tuh baru 55% yang memenuhi syarat itu. Berarti ada 45% dari jumlah berapa ya, ribuan saya kira ya, rumah sakit daerah yang belum mempunyai itu. Masyarakat yang tidak mempunyai 7 spesialis itu, 7 ya, baru 7 standar, itu tidak mendapatkan pemerataan yang baik.
terakhir berita banyaknya tentang berobat ke luar negeri, ya, luar negeri. Ini juga masalah-masalah. Nah, masalah-masalah ini kan sudah lama sebetulnya terjadi, ya. Nah, untuk itu pemerintah bersama DPR membuat undang-undang ini dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atau payung hukum lah, ya, agar program transformasi kesehatan, kan program transformasi itu kan ada 6 pilar, Pak, ya, ada transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi SDM, transformasi ketahanan kesehatan, pembiayaan, dan teknologi kesehatan. Jadi 6 ini membutuhkan payung hukum yang kuat agar semua masyarakat yang terlibat ini diatur dalam undang-undang ini agar berperan serta, ya, berperan serta, ya, untuk melakukan program ini untuk meningkatkan layanan yang ada. Nah, tentu saja dengan program transformasi layanan ini nanti pertama, ya, memudahkan akses layanan kesehatan. Mudah ini, ya. Sekarang kan banyak yang nggak mudah, ya, karena kekurangan tenaga, kekurangan fasilitas pelayanan. Yang kedua nanti mutu, ya, dan tentu saja nanti harapannya dengan mudah, kemudian dengan mutu yang baik, pemerataan yang baik, maka diharapkan nanti biayanya lebih murah. Kan saat ini kan ada masalah yang dianggap oleh masyarakat, mahal loh, obat yang mahal, kemudian alat-alat laboratorium juga mahal, kemudian alat-alat teknologi kesehatan yang lain juga mahal, nah, macam-macam. Nah, sehingga dengan undang-undang ini harapannya memberikan jawaban untuk itu. Begitu, Mbak. Iya, sebetulnya kalau didengar dengan seksama, kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sih bagus ya, Pak Syahril gitu. Tapi Ya. kenapa teman-teman begitu dari ID justru menolak dan mempertanyakan misalnya mengenai hak imunitas, kemudian juga ketika nantinya ada dalam suatu pasal gitu yang menyatakan bahwa ketika dokter merasa tindakan operasi memang diperlukan kepada pasien dan tidak perlu persetujuan terhadap pasien begitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah rumah sakit nanti siap nih, atau mungkin apakah semua rumah sakit mau gitu. Nah ini mungkin Pak Syahril punya penjelasannya Pak. Ya, jadi memang sebelum undang-undang ini disahkan, itu kan banyak reaksi dan banyak narasi. Saya ulangi, ya, banyak reaksi dan banyak narasi yang dibuat, ya, macam-macam. Sebagai contoh begini, wah, undang-undang ini ada diskriminasi, wah, undang-undang ini ada kriminalisasi, wah, undang-undang ini nanti ada liberalisasi, kapitalisasi, dan seterusnya. Nah, itu reaksi dan narasi yang dibuat oleh. Nah, kita sudah terangkan sebetulnya sebelum disahkan. Nah, sekarang dengan disahkannya dilihat saja, kan tidak ada tuh yang pasal diskriminasi, tidak ada pasal yang kriminalisasi. Bahkan apa yang disebutkan tadi, Pak, ya, dokter, tenaga medis, perawat dan sebagainya itu mendapat perlindungan yang baik, cukup loh oleh negara. Contoh, kalau dokter atau perawat atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, profesinya, ya, di satu institusi yang resmi, maka apabila ada terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan mungkin menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu tidak bisa langsung dikriminalisasi, ya, harus melalui dengan suatu pemeriksaan atau audit atau katakanlah uji kompetensi oleh profesi masing-masing, ya, tidak serta-merta langsung masuk kantor polisi dipidanakan, tidak, ya. Kemudian ada lagi satu perlindungan buat eh, teman-teman yang sedang sekolah spesialisasi, Pak. Kalau dulu kan nggak ada tuh undang-undangnya, sekarang ada undang-undang. Jadi semua dokter yang sedang bersekolah spesialisasi dalam melaksanakan tugasnya mengikuti pendidikan juga dilindungi sekarang, ya, termasuk tidak boleh melakukan perundungan atau bullying saat ini ada, ya, bullying ini itu cukup mengganggu sistem pendidikan kita. Itu dilindungi, tidak boleh lagi ada bullying dan sebagainya. Berarti sebetulnya tidak ada hak-hak
dari para nakes yang sebetulnya berkurang dengan adanya undang-undang kesehatan ini sebetulnya, kalau dari penjelasannya Pak Syahril kan? So, jadi kan negara kita kan negara berkembang. Undang-undang yang kita buat itu udah puluhan tahun loh Mbak ya. Iya. Ya Bu ya, undang-undang praktek kedokteran itu tahun 2004. Berarti kan sudah berapa tahun itu ya? 17 tahun ya. Nah, itu saatnya kita dengan perkembangan zaman lah ya, kemudian dengan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, kita membuat undang-undang yang baru agar apa? Terjadi percepatan. Saya ulangi ya, percepatan, Mbak. Kita ingin mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan dari negara-negara yang lain, ya, dari negara-negara yang lain, ya. Nah, terus ada juga pasal yang berbicara mengenai organisasi profesi begitu Pak Syahril. Kalau selama ini kan dokter itu udah satu payungnya gitu kan, ID gitu. Nah, ini akhirnya mulai juga simpang siur gitu kan. Berarti nanti apakah eh, organisasi satu organisasi yang seharusnya memayungi profesi dokter ini, dokter spesialis dan lain sebagainya itu akhirnya jadi dilebur atau seperti apa? Ini gimana tuh Pak Syahril? Di organisasi profesi ini kan ada ID, ada perawat, ada Ya, bidan, ada dokter gigi, ada asisten, ya Pak, betul. apoteker ya, ada Spesialis, ya ada ya, 5 ya, ya, ya. Kalau spesialis itu di bawah ID ya. ya. Nah, itu kita punya undang-undang tahun 2024 nomor 29 tentang undang-undang praktek kedokteran. Ya, di situ pemerintah memberikan kewenangan kepada ID, ya, memberikan kewenangan kepada ID hal-hal yang berkaitan untuk memberikan kemitraan dengan pemerintah dalam hal profesi kedokteran. Begitupun perawat dan sebagainya. Nah, setelah seiring dengan waktu, maka ada terjadi hal-hal yang harus dikembalikan. Jadi ada kewenangan pemerintah harus dikembalikan lagi. Organisasi profesi nggak perlu dong setelah membuat rekomendasi untuk izin praktek nih. Karena di lapangan itu terjadi, ya, terjadi hal-hal yang tidak semestinya. Sehingga banyak keluhan, ada dokter yang sulit praktek, kemudian mendapatkan izin praktek karena sulit yang mendapatkan rekomendasi. Kemudian belum ada yang pakai biaya lagi, Pak ya. Ada yang pendaftaran ini, pendaftaran dan cukup mahal. Nah, itu dikembalikan lagi ke pemerintah. Nah, sekarang bagaimana kewenangan ID atau keberadaan ID atau profesi yang lain? Jadi kewenangan dari keberadaan mereka adalah dalam rangka mengawasi, ya, mengevaluasi kompetensi, bukan perizinan. Beda ya, beda ya. Nah, jadi kalau perizinan itu adalah kewenangannya dari pemerintah, ya, Oh, dan jadi lebih tidak baik jadi satu perlu pintu. lagi memerlukan rekomendasi ID. Karena apa? Rekomendasi ini menjadi menambah panjangnya birokrasi. Sama ya, Pak? Nah, sebagai contoh begini, ada seseorang yang baru lulus dokter, dia harus mendaftar namanya STR, surat tanda registrasi ya, ke KKI namanya, Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian itu pun harus mendapatkan rekomendasi ID, ya kan? Satu lagi rekomendasi ID, ya. Nah itu cukup memakan waktu, ya. Kemudian setelah turun STR, dia harus ngurus surat izin praktek di suatu daerah. Nah untuk izin praktek ini juga banyak sekali kejadian-kejadian di mana peranan ID itu cukup menentukan seseorang bisa praktek dan tidak. Padahal orang ini, dokter ini sangat diperlukan cepat oleh daerah-daerah agar dia cepat praktek. Nah, dengan undang-undang yang baru ini, maka nanti STR cukup satu kali seumur hidup. Jadi sekali aja begitu dia lulus dokter, daftar, dia dapat. Kayak ijazah itu loh ya. Ijazah itu kan, kita kan tidak perlu 5 tahun sekali harus daftar lagi, Pak ya. Karena ya ijazah. Hanya saja begitu dia mau praktek lagi, maka akan ada penilaian, namanya penilaian kompetensi. Untuk misalnya apakah dokter ini masih layak berpraktek atau tidak. Tetapi untuk izin praktek tetap dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, gitu loh, Pak. Nah, sehingga eh, ini tetap ada, ya. PPNI tetap ada, ya, untuk mengawal masing-masing profesi, gitu, Pak ya. Ya.
Kalau Bukan selama ini kan oke, iya. Bukan berarti tidak mengakui organisasi profesi begitu kan itu sebenarnya? tidak, dia tetap Ya, ya, ada. ya. Jadi turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini ada 90 PP, ada 2 Perpres, dan ada 5 peraturan Menteri Kesehatan. Nah ini menjabarkan secara detail lagi. Di sanalah profesi ID, profesi yang lain tadi betul-betul didetailkan. Nah kenapa dimasukkan di sini? Agar nanti apabila terjadi suatu hal yang akan dilakukan perubahan itu lebih gampang. Kalau merubah undang-undang kan salah lama banget ya. Nah, jadi kalau merubah peraturan pemerintah, pokoknya peraturan presiden itu lebih lebih simpel gitu. Tetapi sekali lagi peranan profesi itu tetap ada, ya. Jadi keterlibatan mereka ada, hanya saja dalam hal perizinan itu dia tidak perlu. Oh, jadi yang dianggap apa namanya kan memang ada apa namanya ada komplain begitu bahwa ini nggak transparan nih gitu. Jadi kurang transparan. Ini nggak transparan. Ada pasal-pasal yang dianggap tidak transparan. Harusnya Pak Syafril udah masuk dari dulu. Jadi kan jelas gitu. Ya, ini yang perlu diklarifikasikan lagi, Mbak ya. Siap. Tadi kan yang mensosialisasikan pertama kan DPR dulu, Pak, yang dari Badan Legislasi tadi, ya. Begitu dia masuk ke dalam rancangan undang-undang, itu baru Kementerian Kesehatan. Sudah disosialisasikan, saya bilang tadi, saya katakan ada 115 kali pertemuan mengajak seluruh terkait. Nah, kalau dianggap tidak transparan, kurang sosialisasi, nanti silakan itu digugat ya dalam judicial review di majelis Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai apa betul yang kurang sosialisasi, apa betul yang kurang transparan, yang menentukan mereka. Baik, berarti memang sebetulnya organisasi profesi ID atau PDGI dan lain sebagainya harapannya tuh bukan jadi centralized power ya Pak, tapi memang dibagi Ya. secara proporsional gitu ya, mana yang menjadi ranah teman-teman di kedokteran, mana yang menjadi ranahnya stakeholder gitu kan ya Pak ya, kalau saya simpulkan. Betul. Sehingga itulah yang kemudian dinilai layak atau tidaknya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa nggak ditambah jumlah peserta didik spesialis supaya produksi spesialis lebih banyak? Ya silakan aja. Itu kan kewenangannya ada di universitas. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI salah satu organisasi yang vokal menyampaikan aspirasinya terkait pengesahan Undang-Undang Kesehatan yang baru, termasuk peran organisasi profesi ke depan. Jadi kan teman-teman IDI gitu sebagian besar mungkin ya cukup khawatir, mungkin bukan hanya teman-teman IDI lah ya, tapi para nakes kan cukup khawatir nih dok dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan. Nah bahkan organisasi kedokteran kayak IDI gitu kan paling besar nih yang ikut memprotes. Sebenarnya kenapa sih dok? Padahal sebelumnya kan udah sempat berkomunikasi ya Ya, dengan jadi DPR. betul Mbak Anggi. Jadi sebenarnya kan dari 2022 ya, ketika Bapak bocor draft yang tidak diakui oleh banyak pihak di bulan September itu, kita berkomunikasi lah dengan semua pihak, termasuk menteri ya. Menteri, kemudian kita berkomunikasi ke DPR itu tidak hanya ke Balik, kita komunikasi ke hampir semua fraksi. Nah, sampai dengan akhir 2022 tidak ada yang mengakui terkait dengan draft RUU ya. Tapi kita tetap memberikan masukan. Kita memberikan masukan kalau gitu sebenarnya tidak ada urgensi untuk membuat RUU ini. Ya, karena dengan undang-undang yang masih existing saat ini ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, keperawatan, kebidanan itu masih bisa membantu jalannya pembangunan kesehatan. Bahkan kita sempat bicara dengan Bapak Menteri, kita bilang saat itu hadir hampir semua ketua organisasi profesi, kita sampaikan masa periode kepemimpinan Pak Jokowi ini tidak sampai 2 tahun, hanya sekitar setahun lebih lah. Artinya kalau ada PR untuk melakukan reformasi kesehatan dan meninggalkan legasi pada periodenya Pak Jokowi, maka sebenarnya kita siap bantu. Karena
waktu pandemi pun kita kan semua organisasi profesi kesehatan juga membantu pemerintah waktu pandemi, pengentasan pandemi. Artinya kita tetap berkomitmen. Nah, tetapi jawaban Pak Menteri ini prosesnya sudah di DPR, artinya menyerahkan semua itu kepada proses politik di DPR. Nah, sehingga kita lebih intens komunikasinya ke DPR karena ini kan prosesnya inisiatif DPR. Nah, komunikasi-komunikasi ketika pembahasan di Balik sampai dengan Februari itu intens. Bahkan draft-draft pembahasan RUU ketika di Balik itu kan keluar ya. Maksudnya setiap kali ada pembahasan RUU, update keluar draftnya, sehingga kita tahu perkembangan pembahasan RUU. Nah, ketika di awal Februari keluarlah draft inisiasi Balik, kita melihat, sebenarnya nggak terlalu banyak masalah nih di RUU ini waktu hasil Balik. Karena waktu di Balik, kayak misalnya mandatory spending itu bahkan mengalami peningkatan waktu di Balik dari 5% APBN menjadi 10%. Kemudian keberadaan organisasi profesi tetap existing, tetap ada peran membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan praktek. Tetapi ketika habis Balik, kemudian pindah ke Panja, ke Komisi 9, nah itu kemudian kita lose. Kita cuma diundang 1 kali, tapi itu pun hanya didengarkan saja. Kita tidak pernah tahu ada bagaimana perkembangan pembahasan. Terus kita memberikan masukan secara tertulis juga, kita nggak pernah dapat balasan, mana masukan kita yang diterima, mana yang ditolak, sampai dengan paripurna. Seperti itu, Mbak Agi. Jadi sebenarnya kita, kalau dikatakan kita demo-demo itu kemarin itu kan sebenarnya terpaksa ya dilakukan karena itu tadi, karena kita nggak dapat informasi. Supaya aspirasinya didengar gitu ya. Betul, kita nggak dapat betul. Jadi kita terpaksa sebenarnya melakukan itu karena itu tadi terkesan terburu-buru, banyak yang ditutupi ya. Padahal kan yang melakukan kritis terhadap RUU ini kan tidak hanya IDI ya, ada banyak komponen yang lain. Bahkan selevel PP Muhammadiyah pun melakukan kritikan terhadap proses pembuatan undang-undang. Jadi sebenarnya jangan dilihat ID-nya gitu, jangan dilihat ini kenapa ID, enggak, semua pihak sebenarnya kritis terhadap ini. Kita bukan anti perubahan, kita justru mendorong perubahan sistem kesehatan karena kita belajar dari pandemi. Selama pandemi yang paling merasakan betul sistem kesehatan kan kami, para dokter, tenaga kesehatan. Iya kan, bagaimana ketika kami butuh oksigen, nggak ada oksigen, suplai oksigen bermasalah, ya kan, obat-obatan juga bermasalah. Itu kan kami yang merasakan. Nah, kami mendorong perubahan sistem, tetapi perubahan sistem dalam bentuk undang-undang dengan metode omnibus, dengan melabrak atau membumi hanguskan undang-undang yang ada, kemudian menghilangkan banyak sekali peran-peran stakeholder. Ini yang justru kami pertanyakan, kok begini cara melakukan perubahan sistem gitu loh. Padahal ID ini kan sudah ada puluhan tahun ya membantu pemerintah. Tidak hanya ID, PDGI dan lain-lain juga sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kok setelah pandemi kok kesannya kok kita dilupakan ya gitu ya. Berarti sebenarnya yang diharapkan dari teman-teman organisasi profesi itu adalah keterbukaan dan transparansi dari pemerintah, bukan anti terhadap RUU-nya yang disahkan. Bukan anti, karena kita mendorong perubahan, justru ID sendiri mendorong perubahan. Kan, kalau bisa di searching deh, kita sebelum rame-rame RUU ini pernah kami audiensi dengan Pak Bambang Susatyo. Itu saya sendiri pun hadir dalam pertemuan tersebut. Kita menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo bahwa memang perlu perubahan sistem kesehatan. Sehingga ketika muncul RUU ini kita bingung, kenapa nggak namanya RUU Sistem Kesehatan Nasional gitu ya. Artinya kalau itu perubahan itu dilakukan sistemnya, kemudian melibatkan semua stakeholder, ya pasti kita akan bantu. Ya, cuma kan ini kan diam-diam kan, banyak diam-diam dan kita tidak tahu perkembangan seperti apa. Yang dibalik tadinya posisi organisasi profesi tetap membantu peran pemerintah, di Panja hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Gitu, ya, yang dibalik anggaran kesehatan sudah dari 5% menjadi 10%, di Panja hilang, dihapus, ya.
Itu Oke, kenapa bisa ada perbedaan oke. seperti itu gitu ya? Ada perbedaan pembahasan, kurang transparansi, dan Ya, mungkin Dokter Mahesa juga bisa menjawab dari beberapa suara gitu kan dari teman-teman nakes yang mengkritisi pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Kesehatan. Misalnya salah satunya adalah keberadaan organisasi profesi yang dianggap ini justru mendiskreditkan gitu kan, bahwa nantinya kan akan ada peleburan di mana untuk urusan kompetensi diserahkan kepada ID, tapi untuk apa namanya urusan perizinan dan lain-lain itu tidak lagi kepada ID, tapi akan dikembalikan kepada legislator. Terus juga terkait dengan persoalan keberadaan dokter spesialis dan bukan perizinan ya, tapi mengizinkan adanya dokter asing hmm, yang boleh bekerja. Ini hmm, adalah beberapa hal yang dikritisi begitu oleh teman-teman hmm, kedokteran dan juga ya hmm. teman-teman kedokteran gitu. Mungkin Dokter Mahesa bisa menyampaikan apa sih dok sebenarnya menjadi keberatannya? Bukankah sebetulnya ketika perizinan itu diberikan kepada legislator, bukannya itu jadi lebih mempermudah birokrasi dok? Atau dengan Ya, apa namanya sekolah spesialis misalnya. Nah ini mungkin Dokter Mahesa bisa menyampaikan dari sudut pandang dokter dan teman-teman lainnya dok. Silakan dok. ya. Nah, ini perlu diluruskan nih, Mak Anggi. Perlu Mm-mm. diluruskan, bicara tentang perizinan, kalau berdasarkan undang-undang yang ada, sebelum undang-undang kesehatan ini, itu memang adanya di tangan pemerintah. ID itu tidak pernah memberikan izin praktek. Yang dilakukan oleh ID itu hanyalah rekomendasi. Jadi ketika dokter mau praktek di suatu tempat, maka kalau dia terdaftar sebagai anggota profesi, maka dia harus minta rekomendasi dulu. Tujuan rekomendasi itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya pertama memastikan ini benar dokter nggak sih, ya kan? Terus yang kedua, dia perilakunya bagaimana? Karena kan kita akan mentrace perilaku si dokter selama dia jadi dokter ini bagus nggak sih? Jangan sampai dia ada masalah sebelumnya, kemudian dia praktik di satu tempat. Karena banyak kejadian, Mbak Anggi, ada dokter bermasalah di satu daerah misalnya, dia kabur daerah tersebut, dia praktik di tempat yang lain. Kemudian ada masalah lagi. Sehingga ada kasus dokter itu berpindah-pindah, dokter yang bermasalah tadi. Nah, kita ingin menjaga itu. Kita ingin menjaga dokter yang praktik itu benar-benar ini. Tapi sekali lagi yang harus diluruskan itu adalah ID tidak pernah memberikan izin. Izin praktek itu dari Dinas Kesehatan atau pelayanan terpadu satu pintu di setiap daerah. Itu adanya di kewenangan pemerintah daerah. Ya. Nah, terkait dengan STR misalnya yang ramai juga kemarin STR. STR itu bukan dari ID, Mbak Anggi. STR itu dari Konsil Kedokteran namanya. Konsil Kedokteran itu sebuah lembaga di bawah presiden, di mana staf-stafnya KKI, konsil-konsil itu, stafnya itu dari Kementerian Kesehatan juga, gitu loh. Sehingga proses administrasi di konsil itu masih di bawah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, ya, karena staf-stafnya dari Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau ditanya perizinan mau diambil alih oleh pemerintah, loh selama ini memang pemerintah nggak pernah dari ID. ID itu hanya memberikan rekomendasi. Oke, memang ada kasus ini kita harus jujur, ada kasus dokter, ada dokter misalnya mau praktek di satu tempat, misalnya susah nih, karena ID-nya nggak ngasih rekomendasi, ya. Nah, nggak ngasih rekomendasi kenapa? Harus ditelusurin. Kalau ternyata di satu tempat tersebut misalnya sudah dokter spesialisnya sudah ada sekian orang misalnya, sehingga ini tidak diberikan rekomendasi. Nah, itu juga perlu ditelusurin. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah di dokternya, terus ID memberikan rekomendasi, kami sudah bikin aturan bahwa kalau dalam 14 hari kerja dokter itu ngurus rekomendasi tidak ada masalah, harusnya segera diterbitkan rekomendasi. Nah, secara organisasi kami sering menegur ID di cabang yang ID di daerah ya, ID di daerah yang lama mengeluarkan rekomendasi, ya sampai berbulan-bulan nggak keluar. Itu kita tegur tuh, kok lama dikeluarkannya? Karena ini dokter sudah mau praktek. Nah, secara internal organisasi kita perbaikin kondisi itu. Jadi memang kita jujur, memang ada tuh di cabang yang lama prosesnya, ya. Nah, itu yang kita perbaiki, Mbak Agi. Nah, terus kemudian pertanyaan dokter spesialis. Ada isu bahwa ini menghambat produksi dokter spesialis. Dokter spesialis itu pendidikannya di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran bukan di bawah ID. Gitu loh. Jadi kalau misalnya sebuah fakultas kedokteran mau menambah produksi dokter spesialis, ya silakan aja. Memang ada namanya bagian dari ID itu namanya kolegio.
Kolegium itu adalah sebuah lembaga independen di ID yang berisikan para guru-guru ya. Mereka guru-guru yang tujuannya membuat standarisasi pendidikan spesialis. Tapi bukan mereka yang menerima peserta PPDS itu atau peserta dokter spesialis itu, bukan mereka. Mereka hanya membuat standar. Jadi kalau misalnya mau dibuka pendidikan spesialis penyakit dalam di sebuah universitas misalnya, standarnya itu pengajarnya sekian. Terus level pengajarnya itu harus level segini misalnya. Subspesialis, kemudian dia pengalaman menjadi spesialis sekian tahun, terus pernah juga pengalaman di mengajar dan lain-lain, sehingga itulah yang kemudian dinilai layak atau tidaknya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa nggak ditambah jumlah peserta didik spesialis supaya produksi spesialis lebih banyak? Ya silakan aja. Itu kan kewenangannya ada di universitas. Kewenangannya ada di universitas. Kalau universitas mau menambah jumlah peserta didik, ya silakan, gitu loh. Bukan kewenangannya tidak ada di ID. Tetapi yang saya dengar nih dari beberapa universitas, kenapa dia tidak menambah jumlah peserta didiknya, karena itu tadi, jumlah pengajarnya terbatas. Karena di kita itu ada aturan nasional terkait dengan rasio antara pengajar dengan peserta didik. Jadi misalnya 1:5, jadi satu dosen mengajar 5 orang peserta didik spesialis. Kalau misalnya pesertanya ditambah tapi dosennya tidak ditambah, maka rasionya jadi berubah. Kalau rasionya jadi berubah, maka dikhawatirkan kualitas pengajarannya jadi menurun. Nah, kalau kualitas pengajaran jadi menurun, Mbak Anggi, yang kita khawatirkan itu nanti outputnya. Iya, kita dorong produksi spesialis banyak-banyak nih. Produksi spesialis digenjot banyak setahun. Tapi belum tentu kualitasnya sesuai gimana? kompetensinya. Betul. Nah, kalau kualitasnya tidak dijaga, Mbak Anggi, yang kita khawatirkan itu apa? Yang kita khawatirkan keselamatan masyarakat di luar sana. Saya pribadi misalnya, saya nggak mau juga saya dilayani oleh dokter spesialis yang dia pendidikannya cepet nih, 3 tahun selesai, tapi kualitasnya nggak beres gitu loh ya, gitu loh. Dan saya juga jadi khawatir kalau nanti ada keluarga saya ditangani oleh dokter yang kualitasnya juga masih dipertanyakan. Nah, memang proses-proses menjaga kualitas ini dianggap sebagai hal yang birokratif, ya. Ini terlalu dihambat nih. Bukan terlalu dihambat. Ya kalau mau sekarang, kalau memang mempercepat produksi spesialis, ayo digenjot tenaga pengajarnya, ayo digenjot sarana prasarananya, itu loh, sehingga peserta didiknya bisa ditambah. Nah, itu terkait dengan pendidikan ya. Jadi dua hal terkait dengan perizinan dan pendidikan itu bukan domain ID sebenarnya. Ya, kalau tadi perizinan itu domainnya pemerintah, kemudian untuk pendidikan itu domainnya universitas. Oke, itu yang bisa saya klarifikasi. Nah, terkait dengan isu ketiga, terkait dengan isu dokter asing, Mbak Anggi. Kita sekali ngomong bahwa ID dan organisasi profesi yang lain tidak pernah anti terhadap dokter asing. Selama ini pun ada dokter asing yang sudah praktik di Indonesia. Tetapi dokter asing itu adalah dokter-dokter yang subspesialis, yang spesialisasinya nggak ada di kita nih. Di Indonesia nggak ada. Sehingga dia didatangkan oleh college atau oleh universitas, didatangkan ke Indonesia tujuannya untuk mengajari dokter-dokter kita supaya keahliannya bisa ditransfer ke transfer of knowledge lah ya, transfer of knowledge. Nah, itu mereka dapat izin praktek di Indonesia selama 1 tahun oleh negara. Sekali lagi bukan oleh ID ya, oleh negara. Jadi mereka dapat izin praktek selama 1 tahun oleh negara untuk ngajarin dokter kita. Setelah 1 tahun, kalau misalnya masih diperlukan bisa diperpanjang. Kalau udah nggak diperlukan lagi, mereka kembali ke negaranya. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan seminar kita ngundang dokter asing. Jadi kalau ditanya, ini anti asing, kita nggak pernah anti asing. Yang kita anti itu adalah kalau dokter-dokter asing itu kemudian mengambil hak-hak dokter Indonesia. Jadi gini, tujuan kita memproduksi dokter tujuannya apa? Supaya mereka bisa bekerja, supaya mereka bisa melayani masyarakat. Ya. Terus anak-anak didik kita, anak-anak kita yang mengambil sekolah kedokteran tujuannya untuk bisa cari kerja, mencari kesejahteraan, bisa mengabdi kepada negara, ya. Kalau kemudian rumah sakit itu diisi oleh dokter asing, berarti kan mengurangi hak-hak kesejahteraan bagi setiap dokter-dokter warga negara Indonesia, mengurangi hak-hak
dokter-dokter warga negara Indonesia yang ingin mengabdi kepada negaranya. Ya. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah tujuan kita mau mesejahterakan dokter kita atau mesejahterakan dokter asing. Tujuan kita ingin meratakan pelayanan kesehatan dengan mendatangkan dokter asing, atau kita ingin mendistribusi dokter Indonesia supaya bisa merata di seluruh Indonesia. Kalau saya berpikirnya kalau misalnya tidak ada dokter di satu daerah, bagaimana tanggung jawab negara menyediakan dokter di satu daerah tersebut? Sekarang muncul pertanyaan, Bang Anggi. Banyak dokter-dokter Indonesia nggak mau nih praktik di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang lain, sehingga dokter-dokter nggak merata, ya kan? Pertanyaan besarnya, kenapa dokter nggak mau pergi ke satu daerah? Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman di daerah, Mbak Anggi. Bayangkan, ada dokter bedah toraks ya, bedah jantung. Dia disekolahkan oleh daerahnya, pakai uang daerah. Oke, kemudian di sekolah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia selesai sekolah, dia kembali ke daerah. Saat kembali ke daerahnya, rumah sakit di mana dia bekerja itu nggak ada alat untuk dia operasi. Bagaimana caranya dia bekerja di situ? Ya kan? Kemudian sudah nggak bisa bekerja, insentif yang dia dapatkan pun nggak layak. Sehingga keahlian yang dia miliki, yang tadinya dia pengen mengabdi di daerah tersebut, itu nggak bisa gitu loh. Nah, sekarang tanggung jawabnya siapa tuh? Apakah tanggung jawabnya IDI untuk menyediakan rumah sakit yang bagus, terus menyediakan insentif bagi dokter? Bukan tugas IDI, tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga yang harusnya menjadi PR hari ini adalah bagaimana pemerintah mau merangsang dokter-dokter itu mau mengabdi di daerah. Caranya apa? Caranya pertama, lengkapi syarat prasarana. Karena apa? Dokter-dokter itu mau mengabdi, mau melayani pasien-pasien di pelosok-pelosok tanah air. Kalau nggak dilengkapi dengan sarana prasarana, nggak bisa, Mbak. Bayangkan ada dokter, saya pernah ngalamin di Sumatera, saya harus ke satu kampung, itu perjalanan dari kabupaten, itu sekitar 10 jam. Itu dengan jalan yang ya tidak bisa dilalui dengan kendaraan biasa. Itu ya. Nah, bisa dibayangkan kalau ada dokter mau mengabdi, tidak dilengkapi dengan peralatan, dengan kendaraan yang layak, kemudian perlindungan, ya, bagaimana risiko yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di daerah. Bagaimana perlindungan bagi mereka? Tentu dokter-dokter tersebut akan membandingkan, wah, saya di sini berat banget tugas saya di daerah, insentif cuma ada apa adanya. Terus dia lihatlah teman dia yang mengabdi di kota. Di kota dengan segala macam sarana prasarana yang ada, insentifnya jauh lebih tinggi, pendapatannya jauh tinggi. Akhirnya yang terjadi apa? Malas dia mengabdi di daerah, dia pergilah ke kota. Tetapi pertanyaan besarnya, apa memang nggak ada lagi dokter yang mau mengabdi? Banyak banget dokter-dokter yang mau mengabdi di daerah. Tapi itu tadi, perlu ada fasilitasi dari pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, Mbak Anggi ya. Karena bicara tentang insentif dokter-dokter yang di daerah, itu diberikannya oleh pemerintah daerah. Nah, Mbak Anggi bisa bayangkan tentang isu mandatory spending misalnya. Di saat mandatory spending itu masih 10% dari APBD, pemerintah daerah kan wajib menyediakan 10% dari anggaran daerahnya. Itu pun tidak semua daerah bisa menyediakan anggaran tersebut. Daerah-daerah kaya mungkin bisa dia mencapai 10%. Tapi daerah-daerah dengan PAD-nya tidak begitu besar, dia nggak nyampe 10%. Akhirnya yang terjadi apa? Dia membangun rumah sakitnya juga tidak bisa optimal, dia memberikan insentif bagi dokter-dokter juga tidak optimal. Sehingga yang terjadi apa ya? Banyak yang kemudian pindah, dokter-dokternya pindah. Saya rasa tidak hanya dokter ya, banyak mungkin pegawai-pegawai yang lain yang dia punya opportunity di tempat yang lain, ditawarkan dengan insentif yang lain, dia pindah tuh. Nah, itu yang harusnya dipikirkan oleh negara hari ini. Jangan justru karena tidak ada dokter mau ke situ, didatangi dokter asing, gitu loh. Akhirnya di masa yang akan datang, Bang, ketika kita, kan tiap tahun kan produksi dokter nih, tiap tahun 12.000 dokter diproduksi. Nanti kalau misalnya 4-5 tahun ke depan dokternya makin banyak, kita mau kirim dokternya ke sana udah nggak bisa lagi, ya kan? Karena apa? Di situ sudah didirikan rumah sakit asing, dokter-dokter asing sudah masuk di situ. Siap, oke dok, get it the point. Yang terakhir nih dok, sebelum waktunya habis, ini kan what's next ya dok ya, gitu. What's next-nya adalah di mana RUU ini sudah disahkan jadi undang-undang kesehatan. Langkah ke depannya apakah teman-teman dari IDI gitu terbuka seumpama diajak untuk ada komunikasi lagi bersama untuk sama-sama dengar pendapat, dok? What's next-nya? Ya,
pertama undang-undang ini sudah disahkan, ya kita tinggal menunggu tanda tangan presiden di undang-undang. Dan kalau undang-undang itu berarti kan setiap warga negara wajib untuk taat terhadap undang-undang. Tetapi juga setiap warga negara juga berhak untuk melihat, memantau undang-undang ini gimana pelaksanaannya nanti. Kalau dia manfaatnya banyak untuk rakyat, kita kawal sama-sama, kita dukung. Tapi kalau kemudian dalam pelaksanaannya justru bermasalah, maka dia bisa melakukan berbagai upaya. Setiap warga negara, tidak hanya ID, setiap warga negara yang merasa dirugikan dengan sebuah produk hukum, itu bisa melakukan berbagai upaya. Dia bisa melakukan uji materi di Mahkamah Agung, dia bisa mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, bahkan nanti misalnya pergantian anggota DPR pun bisa kita ngomong ke DPR, tolong dirubah lagi nih undang-undang misalnya kayak gitu. Semua orang bisa melakukan hak-hak konstitusionalnya. Tetapi kalau memang jadi hari ini ID mengatakan bahwa kita tidak akan berhenti untuk berkomitmen membangun negara. Meskipun ID dihapus di undang-undang, ID nggak dilibatin di undang-undang, never mind. Kita tetap berkomitmen untuk membangun negara. Kita tetap bersinergis dengan siapapun untuk membangun negara ini. Jadi kalau ke depan siapapun yang ingin bersinergis dengan ID, kita siap, Bang Anggi, gitu loh. Tidak ada masalah. Jadi yang terpenting adalah kepentingan untuk bangsa dan negara. Palu sudah diketuk. Undang-undang kesehatan sudah disahkan. Sebuah transformasi baru di dunia medis tentu diharapkan. Kita kawal bersama implementasi di lapangan, dan ruang evaluasi tentu harus terbuka lebar agar hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di episode berikutnya.